Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah, kalaupun tampangnya buruk, kulitnya hitam, badannya kurus, apa saja kekurangan yang ada pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita padanya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah jadi raja, sudah jadi presiden, wajib patuh padanya. Bahkan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mudah untuk jadi pemimpin. Sulit sekali. Bukankah seseorang di antara kita laki-laki di sini yang hadir sudah kerepotan pada saat harus mengurus istri dan anaknya? Bukankah seorang akhwat ibu kita di sini atau ummahat kita yang hadir sudah kerepotan untuk mengurus suami dan anak-anaknya? Baru 1, 2 orang, 5 orang kita urus sudah repotnya luar biasa. Kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita bisa penuhi kebutuhan, kadang-kadang kita nggak bisa penuhi. Bagaimana dengan seorang pemimpin wilayah, lingkup misalnya Indonesia, 200 juta lebih jiwa yang harus diurus. Itu bukan hal yang gampang. Mungkin kalau seseorang di antara kita mungkin sudah sulit dia tidur. Kadang-kadang kita punya masalah sama seseorang saja, udah sulit kita tidur. Memikirkan masalah itu. Seakan-akan sebuah masalah yang sudah sangat berat, kayak sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluarnya. Bagaimana kalau orang memikirkan permasalahan umat yang begitu besar? Sering saya kasih contoh, banyak orang menjadi atau masuk dalam istilah penonton lebih pintar daripada pemainnya. Kalau orang main bola misalnya, kalau pemain bolanya menendang bola ternyata lepas, lolos, nggak masuk di gang, sehingga nggak gol, maka penontonnya semua ribut, bahkan dicaci maki. Padahal kalau setiap orang penonton yang masuk ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang yang sama, belum tentu dia bisa tendang lebih baik daripada itu. Begitu seterusnya. Terlalu banyak orang selalu memprotes tentang masalah kedudukan seseorang, masalah penampilan seseorang, masalah retorika pembicaraan seseorang, masalah keputusan seseorang. Padahal dia sendiri kalau di posisi orang itu, mungkin dia akan kerepotan. Dia sendiri kesulitan. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan pernah buat musuh. Ya musuh itu jadi masalah buat kita pada hari kiamat. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya, na'udzubillah, dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan. Iri, ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik, ini semua bahaya. Bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin, maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan, gitu kan? Kata Allah SWT, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Iri dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman. Kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan? Gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini. Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan. Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya.
Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan. Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain. Justru karena hasutnya orang, gitu kan. Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain. Ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya. Kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah. Anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan. Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Nih para wanita ingat, bantu suaminya berbakti sama orang tuanya, apalagi sama ibu. Mungkin engkau nggak cocok sama mertuamu, mungkin ada sedikit gesekan antara engkau sama mertuamu, tapi tolong bantu suamimu berbakti sama ibunya. Ibunya itu surganya dia, dan surgamu adalah suami. Ketika dia datang kepada Abu Darda menanyakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku, apa yang harus aku lakukan? Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al ummu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu itu pintu surga yang paling indah. Terserah engkau. Kalau engkau mau meremehkan, membuang itu pintu, kau buang. Atau engkau mau jaga, engkau jaga. Maka hati-hati. Yang sudah menikah, terkadang ada istrinya yang kurang peduli sama ibunya dia. Bahkan menunjukkan kecemburuan kepada ibunya. Apalagi kalau mertuanya itu sudah tua, wajar. Jangan menantunya, anaknya. Orang kalau sudah sepuh itu jemaah, anaknya aja sering dimarahin, apalagi menantunya. Ya Ustaz, saya semuanya salah kalau sama mertua. Nggak ada benernya. Engkau hadapin semua itu dengan senyum. Kenapa? Karena suamimu itu sudah dibesarkan sama dia, dan sekarang suamimu waktunya lebih banyak dengan dirimu. Ingat, yang merantau jauh harus izin orang tua. Biasanya yang jadi pegawai negeri, yang jadi aparat negara, itu harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi engkau tetap izin sama ibu. Kalau ibu mengatakan, nak, gak usah berangkat. Lalu kau gak berangkat, saya nanti di PHK ini itu. Gak apa-apa di PHK. Tinggalkan pekerjaan. Ini ada pekerjaan yang lebih mulia daripada semua pekerjaan yang kau kerjakan. Berbakti kepada orang tua. Orang mau berangkat jihad, mau cari surga. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ibumu masih hidup? Iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu, jangan kemana-mana. Di situ ada surga. Apalagi engkau cuma mau cari dunia. Yang sekolah mau sekolah ke Jakarta, kemana, izin sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong tidak, jangan maksa. Tinggalkan juga. Istrimu tidak membantumu untuk berbakti kepada orang tuamu, ceraikan dia. Suruh pulang ke orang tuanya. Allah kasih ganti engkau yang lebih baik. Jangan main-main urusan ini. Kalau kita gagal berbakti kepada orang tua kita, antum berharap masuk surga. Di dunia diazab.
Apa kata Nabi SAW? Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas disegerakan azabnya di dunia, ditambah nanti azab akhirat yang disiapkan buat dia. Artinya azab dunia tidak mengurangi azab di akhirat dia, daripada berbuat kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Nazah orang tuanya disuruh nunggu kehadiran anaknya, padahal ibumu seharusnya sudah ada dalam kubur. Gara-gara engkau harus nunggu dirimu. Engkau bisa apa? Engkau datang cuma melihat ibumu, terus ibumu selesai, disuruh nunggu 24 jam ibu. Padahal jenazah seharusnya disegerakan. Seharusnya engkau datang ke sana sebelum mati. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Ibnu Sirin ini pernah menasihatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas ringkas cerita, Hajjaj bin Yusuf ini dicaci maki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini, ini caci maki macam-macam. Kata dia, nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya ibna akhi, hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Ketahuilah Hajjaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Ini sedang menuju kematian ini. Tidak usah khawatir, sejahat apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati. Dia sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allahi yaumal qiyamah, dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti. Satajid anna ahkara adh-dham min dhunubika asharru min 'ala nafsika min a'dhami fa'alahu Hajjaj. Dan pada hari itu, di hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil. Kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan. Dia akan dihukum sama Allah.
Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Falikul limri'in sya'nun yugnih. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Ya. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum. Dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas Hajjaj, ya, orang yang sedang kau bicarakan itu, dari orang-orang yang dia zalimi, tidak tertinggal sedikit pun. Wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Tapi ingat, Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia. Fala tushghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Oleh karena itu, mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Masih ingat juga teman-teman sekalian kisah tentang 3 orang sahabat yang melihat ibadah ini udah banyak, udah dikerjain semua, yang wajib, yang sunnah, semua sudah dikerjain. Kita mau ekstra ibadah. Lalu mereka habis sholat ngumpul di masjid bertiga, ngobrol satu sama yang lain. Kayaknya kalau di luar rumah nih, di luar rumah Nabi SAW, kita sudah tahu semua ibadahnya Nabi. Hampir semua sudah kita kerjain. Yang wajib, yang sunnah, Nabi masuk ke pasar, mereka ikut. Nabi jalan di medan perang, mereka ikut. Semuanya diikutin. Kita mau cari di rumahnya nih. Coba kita datang ke rumah Nabi SAW. Mungkin di rumah ada ibadah yang belum kita tahu. Tambah, kita ingin lagi semangat nih. Gitu. Maka akhirnya datanglah mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya, wahai Ummul Mukminin, kalau Rasulullah SAW lagi di rumah ngapain aja? Kata Aisyah radhiyallahu anha sederhana, seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Dia masuk rumah, dia bantu istrinya, apa yang dia bisa bantu. Bahkan Nabi SAW menyelesaikan banyak hajatnya sendiri. Dan beliau pernah menjahit sendiri sendalnya atau sepatunya yang putus, gitu kan? Maka dalam hadits dikatakan ka'annahum aqalluha. Seakan-akan 3 sahabat ini, tanda kutip ya di sini, kayak nganggap remeh. Kok seperti ini ya? Mereka mau mungkin ada sholat 1000 rakaat kah? Yang tidak ada orang kerjakan gitu loh. Lalu mereka pulang ke masjid, mereka ikrar 3 nih. Yang satu bilang, mulai sekarang supaya lain dari yang lain, saya ingin sholat malam gak mau tidur. Pokoknya mulai habis isya, sholat sampai subuh. Orang jarang lakukan, orang susah, orang ngantuk. Yang satu bilang, mulai sekarang saya puasa, gak mau buka puasa. Ya. Jadi sekarang saya puasa, nanti maghrib orang buka puasa semua, saya enggak. Sambung sampai besok. Masih kuat 3 hari. Yang satu bilang, ini paling rugi nih, saya enggak mau nikahi wanita. Enggak mau nikah dia. Menurut saya rugi, kalau menurut antum wallahu a'lam. Dia mengatakan, saya enggak mau nikahi wanita. Dianggap nikah itu mengganggu ibadahnya. Maka 3 berikrar. Sampailah ada beberapa sahabat melapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah di masjid ada orang begini nih. Berikrar seperti ini. Nabi SAW masuk ke masjid, naik ke mimbar setelah memuji Allah, baca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada sebagian orang di antara kalian berkata begini, dia mulai sekarang tidak mau lagi tidur malam, maunya sholat terus. Yang satu bilang tidak mau buka puasa sampai sudah tidak tahan. Kemudian yang satu tidak mau nikahi wanita. Ketahuilah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Yang paling patuh sama Allah Rasulullah SAW. Tidak ada orang lebih dari beliau. Maka aku ini tidur malam hari juga sholat. Sholat dan tidur. Tidur dulu baru bangun sepertiga malam sholat. Aku juga puasa dan berbuka puasa. Maghrib tetap buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya apa? Cukup yang kami ajarkan. Tidak usah tambah-tambah. Itu aja tinggal istiqomah. Orang kalau sudah tahu hukum teman-teman, tugas kita cuma satu, firman Allah. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yakin. Setelah kamu tahu hukumnya, sudah sembah Tuhanmu sampai kau mati. Udah. Itu saja, tinggal istiqomah. Kalau muncul pertanyaan di benak antum, ini setelah saya tahu nih, apa yang saya harus lakukan? Duha teruskah? Sholat malam teruskah? Jawabannya iya. Tinggal istiqomah sampai mati.